Berbuah di masa sulit. Living fruitful in every circumstances. Dan saya yakin kita semuanya pasti mau hidup berbuah ya. Siapa di sini yang mau hidup berbuah? Saya mau minta teman-teman kasih reaction atau raise hand deh. Siapa yang mau hidupnya berbuah? Boleh banget teman-teman kasih reaction. Nah, luar biasa. Hanya beberapa doang, tapi saya percaya kita semuanya pasti diberkati. Ayo tunjukkan Alkitab teman-teman semuanya yang bawa Alkitab, buat tunjukkan Alkitabnya seperti ini bilang MC tadi, buat tunjukkan Alkitabnya. Dan saya yakin dan percaya Alkitab ini adalah firman Allah. Ya, saya juga percayakan satu quotes yang sangat memberkati saya, bahwa kamu percuma jadi orang hebat kalau Alkitab kamu itu berdebu. Ya, kita sama-sama belajar Alkitab bareng-bareng di Yohanes pasal 15. Boleh next slide, Dep? Boleh next slide, Dep. Oke, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 18. Teman-teman, ayo kita buka kitabnya bareng-bareng. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Di sini bicara tentang perumpamaan pokok anggur ya. Dan saya yakin dan percaya kita semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya kasih komen amin, kasih reactionnya, atau kasih apapun itu. Yang penting teman-teman semua yang merespon akan firman Tuhan ini. Alright, kita akan baca ini bareng-bareng. Dan saya mau minta dengan kasih Kristus yang terkasih, Semi kita Sirait, untuk membacakan ayat-ayat ini. Haleluya. Oke, semua yang dibaca, Beb, semua. Iya. Oke, yuk. Teman-teman yang lain boleh buka Alkitabnya. Kita buka Yohanes 15 ayat 1 sampai 18. Ya, sampai 18 kan? Sampai 8. Sampai 8. Oh, 8 kirain 18. Banyak banget gitu. Saya semua. Oke, beginilah firman Tuhan dengan perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah. Alright, ini dia isi firman Tuhan pada malam hari ini. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Kalau kita perhatikan di ayat 1 itu bicara tentang pokok anggur yang benar. Dan saya temukan konklusi awal pada malam hari ini adalah, boleh next slide Debbie, bahwa bobot kehidupan seseorang adalah apabila ia memberi buah. Bobot kehidupan seseorang adalah apabila ia menghasilkan buah, memberi buah. Oke, itu konklusi awal kita. Teman-teman boleh catat ya. Boleh siapkan catatannya teman-teman semuanya. Dan percuma juga kalau pesan Tuhan kamu hafal tapi kamu gak ada catat. Saya salut sama MC cewek yang tadi karena rajin ngecatat. Haleluya. Bobot kehidupan seseorang adalah apabila ia memberi buah. Alami gak teman-teman? Dalam kehidupan kita pasti ada bobotnya. Contoh, saya kasih contoh nih buat teman-teman semuanya. Berat badan deh. Yang awal ya berat badan deh. Kayak apa dalam kehidupan nyatanya kita lah dalam dunia gitu ya. Aku mau tanya deh sama Clarissa. Clarissa, hai Clarissa.
Clarissa CYSC ini mana sih? Nah, gue nggak tahu bacanya apa sih. Clarissa CYSC kayak nggak denger saya. Atau mungkin ya udah deh. Evan aja deh, Evan. Evan, saya mau nanya Evan dulu. Evan, yuk Evan. Oke Kak Mik, ada apa? Mau tanya, boleh? Boleh Kak. Bobot badan kamu berapa, Evan? Untuk saat ini kayaknya nanti kalau aku bilang kan agak kaget ya. Untuk saat ini adalah 85. Waduh, beda 10 kilo dari saya dong. Iya, beda 10 kilo dari saya. Oke, thank you, Evan. Dia kayak gitu, kayak di dunia nyata kita kan punya berat badan. Berat badan tuh menentukan bobot. Percaya nggak sama gue? Percaya nggak? Percaya nggak? Pada percaya nggak, Mono? Pada percaya nggak? Jadi pada hari ini saya mau sampaikan konklusi awal terlebih dahulu bahwa bobot kehidupan seorang adalah apabila ia memberi buah. Dan kenapa saya bilang seperti itu? Karena Yesus mencari buah memang. Yesus adalah pokok anggur, tapi kita ini adalah ranting-rantingnya. Seperti yang dibilang Yohanes tadi. Boleh next slide. Kenapa yang alasan bobot kehidupan seseorang apabila ia memberi buah? Kita baca deh Markus pasal 11. Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Ini masih terjemahan baru dan saya minta yang terkasih Bang Martin deh. Tin, bacain Tin. Markus 11 ayat 12 sampai 14. Ya, firman Tuhan berkata, Markus 11 ayat 12 sampai 14. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Nah ini teman-teman semuanya. Thank you Martin untuk bacain. Kalau kita perhatiin Markus pasal 11, kalau kita perhatikan ayat 1 ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman dari apa namanya teman-teman atau juga mungkin kalau misalnya ada something yang ini aku apa namanya yang salah aku bilang mungkin bisa dikoreksi. Di ayat 1 waktu itu Yesus sama murid-muridnya itu berada di Betfage. Ya kan? Waktu itu sebelum mereka berada di pohon aranya mereka berada di Betfage dan Betania. Nah, pada saat itu ceritanya Yesus dilulukan di Yerusalem. Dilulukan pada saat itu pada hari Palm Sunday ya. Yesus dilulukan pada saat itu dan pada saat itu juga di ayat 12 kita perhatikan di ayat 11. Sorry. Di ayat sebelumnya dia bilang sampai di Yerusalem ia masuk ke bait Allah, di sana ia meninjau semuanya. Lalu dia keluar dari Betania. Dan setelah dilulukan kalau kita lihat di Matius pada saat Yesus selesai dilulukan, Yesus melihat Yerusalem dan dia menangisi Yerusalem itu. Lalu pada saat itu dia meninggalkan Betania lalu dia menemukan pohon ara karena Yesus merasa lapar pada saat itu. Nah, teman-teman, kenapa Yesus berani kasih statementnya kepada pohon ara itu? Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Bukan dia bilang orang akan makan buahmu pada saat musim buah ara itu ada gitu. Kayak contohnya duren berbuah pada saat musim duren. Rambutan berduri, rambutan itu berbuah kalau ada musim rambutan, just like that. Ya kan? Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, forevermore, termasuk musim buah ara. Kenapa Yesus menyampaikan statementnya ini, teman-teman? Yang saya catat di sini.
Yesus itu cari buah, bukan cari pohonnya. Yesus itu cari buah, bukan cari pohonnya. Makanya dia sampai mengutuki pohon ara. Dan murid-muridnya pun dengar. Next slide, Debbie. Saya mendapatkan satu quotes dari satu buku yang relate banget sama hal ini. Diambil satu, aku ambil satu kutipan, dia bilang begini. Cabang yang sudah terhubung dengan pokoknya itu akan terjaga dengan aman dan nggak bisa disingkirkan. Kalau dia terkoneksi dengan sangat dalam. But one that only appears to be connected, ya mereka muncul untuk terhubung sama pokoknya, tetapi dia bersifatnya dangkal. One that has only a superficial. Superficial itu artinya apa? Dangkal. Kalau cuma sekedar dangkal-dangkal doang, dia akan disingkirkan. Dan juga dia menyinggung anak-anak Tuhan yang lebih menalar kepada perspektifnya sendiri. Mereka boleh datang ke gereja. Mereka tahu semua jawaban yang benar. Mereka ikut semua kegiatan agamawi. Tetapi Tuhan akan singkirkan mereka dan mereka akan terbakar di neraka. Saya setuju banget. Karena apa? Boleh next slide, Debbie. Karena Yesus nggak pengen kita hanya bertumbuh, tetapi dia mau kita menghasilkan buah. Sekali lagi, Yesus gak pengen kita hanya bertumbuh, tapi dia mau kita menghasilkan buah. Saya sadari juga kan hal ini. Sedikit kesaksian dari aku. Aku start pelayanan musik itu di kelas 1 SMP. Teman-teman semuanya, masa-masa remaja lah, sama sumuran lah sama kalian lah. Gitu ya. Tapi aku hanya kerjain pelayananku hanya sekedar rutinitas doang. Sekedar rutinitas doang dan sekedar hanya activity gerejawi doang. Tapi aku baru sadar pada saat aku kelas 2 SMA. Ya. Saya sadari kenapa bisa seperti itu. Karena saya merasa hampa. Saya merasa kosong dalam diri saya pada saat itu. Nah, pada saat itu saya merasa capek, lagi burn out. Tahu nggak sih? Kalau teman-teman capek, teman-teman pasti moody. Teman-teman pasti kayak apa istilahnya? Maaf, gak tertarik gitu ya. Gak tertarik sama hal-hal yang teman-teman senangi gitu. Pelayanan makin lama makin down, pelayanan makin lama makin down. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup saya? Dan Tuhan sadarkan saya bahwa saya punya kekosongan dalam diri saya. Satu titik aja di dalam hati saya. Ada satu titik, satu dot kayak satu satu lingkaran kecil yang dalam hati saya Tuhan tunjukkan. Dan itu kekosongannya itu yang masih belum diisi. Dan akhirnya Tuhan sadarkan saya bahwa you must living fruitful. Dan akhirnya puji Tuhan, saya bisa melayani teman-teman semuanya. Yesus gak pengen kita hanya bertumbuh, tapi Yesus juga pengen kita berbuah. Berbuah yang maksudnya gimana? Yang dirasakan buahnya oleh banyak orang. Terus berbuah ini juga bicara soal transformasi hidup kamu. Saya dulu, masa remaja saya dengan saya masa sekarang, itu beda banget. Beda banget. Kenapa saya bilang beda banget? Karena saya merasakannya sendiri. Dan Tuhan yang menuntun saya. Dan dia mau saya harus berbuah. Yesus itu cari buah. Mungkin masa ini bukan masa ideal untuk berbuah ya.
kita dituntut untuk menghasilkan buah setiap musim hidup kita di dalam keadaan baik atau enggak. Ya kan? Nah, apa yang menjadi pertanyaan pada malam hari ini? Kenapa di masa sulit sekalipun Yesus tetap cari buah? Kenapa? Why? Kenapa Tuhan mau cari buah? Boleh next slide Debbie, karena kehidupan kita harus punya fungsi. Itu bicara tentang fungsi teman-teman. Apakah kita berfungsi atau enggak? Dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam bisnis kita, mungkin dalam kuliah kita, dalam komunitas kita. Hidup kita punya fungsi enggak? Hidup itu harus memiliki function. Ibaratnya HP saya. Saya punya HP tujuannya mau ngapain? Siapa yang tahu manfaat dari HP ini apa? Fungsinya HP ini untuk apa? Teman-teman boleh chat aja. Teman-teman di YouTube juga boleh chat. Fungsi dari HP ini buat apa? Ada yang tahu? Alright, satu bilang mau komunikasi. Oke, satu lagi buat main game. Boleh sih. Ada nggak? Ada lagi nggak? Fungsi HP ini buat mendapatkan update berita. Ya betul. Mendekatkan yang jauh jadi dekat. Ya kayak aku dan kamu. Asik gitu kan. Bercanda. Enggak. Menghubungkan yang jauh jadi dekat. Ini tujuannya HP ini teman-teman. Apalagi dalam kehidupan kita. Hidup kita itu harus punya fungsi. Yang percaya bilang amin teman-teman semuanya. Hidup ini harus punya fungsi. This life is have a function. Buat selfie ya boleh sih. Ayo kita selfie yuk. Asik gitu kan. Gak bercanda. Hidup ini harus punya fungsi teman-teman. Baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Di keluarga. Kau bisa bermanfaat atau enggak? Hidup ini harus punya fungsi. Penegasan saya hari ini. Next slide, Debbie. Yesus itu cari buah. Ya harus tuh punya fungsi. Yesus tuh cari buah, makanya dia tuntut kita untuk hidup berfungsi. Next slide, Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kuncinya satu, tinggal dalam Tuhan. Ya. Kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Yuk kita gali ayat ini. Boleh next slide Debbie? Versi New International Version. Dia bilang begini. Abide in me and I will abide in you. The branch cannot itself produce fruit unless it abides on the vine. Likewise, you cannot produce fruit unless you abide. New International Version. Ya, teman-teman boleh garis bawahi abide. Oke? Teman-teman boleh garis bawahi abide. Next slide, Debbie. Apa artinya abide? Nah, ini setelah saya pelajari betul kata ini. Abide itu to stay or live in a place. Oke, stay itu tinggal. Live itu menetap. Saya coba gali kata stay. Boleh Debbie next slide. Stay itu artinya to stick. Oke, abide itu to stick in a place. Melekat di dalam satu tempat. Melekat satu dengan yang lain. Stick. Apa artinya stick? Boleh next slide Debbie. Stick itu to hold to something firmly. Ada amin nggak teman-teman? To hold something firmly. Nah, setelah 3 kata ini aku gali betul-betul. Maka saya bisa simpulkan. Boleh next slide. Abide itu artinya to hold firmly God's heart. Memegang erat-erat hatinya Tuhan. Adakan lagu kan meletus balon hijau
hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4 dor. Salah, bukan dor. Lalu apa? Selanjutnya, ku pegang erat. Hold firmly, pegang erat-erat hati ya Tuhan. Masa balon aja kamu bisa pegang erat-erat, masa hati ya Tuhan kagak? Amin nggak teman-teman? Pikirkan kata abide ini teman-teman. Ya. To hold firmly God's heart. Next slide. Kita gali lagi. Versi firman Allah yang hidup. Tadi NIV, sekarang versi firman Allah yang hidup. Bahasa Indonesia ya, terjemahannya belum begini. Berusahalah untuk hidup di dalam aku dan biarlah aku hidup di dalam kalian. Karena carang tidak dapat berbuah apabila dipisahkan dari pohonnya. Begitu pula kalian tidak dapat berbuah lebat apabila terpisah dari aku. Teman-teman boleh kasih tebel, kasih highlight di situ. Teman-teman kasih stabilo di Alkitab teman-teman atau di catatan teman-teman. Berusaha dan biarlah. Ada 2 kunci dalam berbuah di sini. Ada 2 kunci dalam berbuah. Boleh next slide. Ada fruitful kiss di sini. Antara Tuhan dan saya. Nah, yang pertama yang harus saya lakukan adalah, boleh next slide Debbie, berusaha. Ya. Berusaha. Kita harus berusaha untuk mendekat sama Tuhan. Me harus berusaha ke God. Dan hal yang kedua, apa yang God lakukan? Boleh next slide. Tuhan masuk ke dalam hatimu dan kamu harus apa? Biarkan. Dan biarlah Tuhan masuk ke dalam hatimu. Dan boleh next slide teman-teman semuanya. Akan ada yang namanya hubungan timbal balik antara Tuhan dengan kita. Percuma kalau Tuhan mau masuk ke dalam hatimu kalau kamu gak berusaha. Cemana Tuhan juga mau masuk dalam hatimu kalau kamu gak berusaha. Kalau kamu gak berusaha, maka Tuhan gak akan masuk ke dalam hatimu. So, ada 2 kunci ya, berusaha dan biarlah. Komen teman-teman semuanya. Next slide. Bahasa Indonesia sehari-hari. Dia bilang ini, tetaplah bersatu dengan aku dan aku pun tetap bersatu dengan kalian. Cabang sendiri tak dapat berbuah kecuali kalau ia tetap pada pohonnya. Demikian juga kalian hanya dapat berbuah kalau tetap bersatu dengan aku. Tetaplah. Tetaplah. Oke? Tetaplah. Mana teman-teman? Percayakan Tuhan dalam hatimu. Tetap. Sekali lagi, tetap. Dan hari ini Tuhan mau kasih insight yang baru buat teman-teman semuanya. Boleh next slide. Tetap itu artinya selalu. Tetap itu artinya selalu. Bukan gak pernah, bukan jarang, bukan sekali seminggu, bukan 2 kali seminggu, bukan hanya kamu pada saat kamu ibadah di gereja doang, tapi apa selalu. Nih, teman-teman perhatikan. Selalu, teman-teman ya. Tetap sama dengan selalu. Insight yang baru yang Tuhan kasih kepada teman-teman semuanya. Ya. Next slide. Karena keadaan di luar kita itu nggak akan berpengaruh dengan bagaimana kita bisa berbuah. Ya. So, jangan hidup dengan perasaan kita. Keadaan luar nggak bisa berpengaruh gimana kita bisa berubah. Nggak akan berpengaruh tuh. Baik dalam lingkungan kita, baik di dalam mungkin keluarga kita, mungkin dalam sekolah kita, nggak akan berpengaruh gimana kita bisa berbuah. Dan next slide, apa yang menjadi tuntutan Tuhan buat kita? Jangan hidup dengan perasaan. Sekali lagi, jangan hidup dengan perasaan. Ya, jangan hidup sama perasaan diri sendiri. Kita nih manusia terkadang suka gembira, happy, ceria, terus bahagia gitu ya. Tapi juga bisa sedih, bisa murung, dan gak bahagia.
tergantung keadaan yang dialami, tergantung perasaan yang dialami. Harusnya hidup kita itu bergantung pada perasaan, tapi iman kepada Kristus. Ya, boleh kita perasaan kita ini kita ambil, tapi kita kendalikan perasaan itu dengan iman dengan Tuhan. Ya, yang saya bilang amin teman-teman semuanya. So jangan hidup sama perasaan diri sendiri. Maka Yesus tuntut sama kita bahwa aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Persamaan dalam Tuhan, kamu mesti percaya dan harus melewati prosesnya dengan Tuhan. Karena apa? Boleh next slide Debbie. Karena prosesnya Tuhan, enggak instan. Proses dari Tuhan itu tidak instan. Saat ini mungkin kamu lagi alami masalah yang bertubi-tubi. Mungkin masalah satu mungkin belum kelar. Datang masalah lainnya, mungkin kamu kecewa, kamu pahit, terus kamu lari dari hadapan Tuhan. So jangan lari dari hadapan Tuhan. Jangan mundur, jangan kendor. Ya. Karena pertolongan kita hanya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. So hari ini kita mau belajar bareng-bareng teman-teman ya. Jangan buat keputusan yang salah. Karena perasaan, kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, itu menentukan keputusan yang salah loh teman-teman. So jangan tawar hati dan kecut. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Oke teman-teman, siapkan catatan teman-teman. Ada dua hal yang mengganggu rasa aman kita dengan Tuhan. There's two things yang mengganggu proses kita berbuah. Yang pertama itu adalah kekhawatiran dunia. Rasa khawatirmu. Boleh next slide Debbie, Markus 4 ayat 19. Dia bilang begini, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan kan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Pertanyaannya, bentar. Sebelum saya kasih pertanyaan dulu deh teman-teman semuanya. Markus 4 ini itu ceritanya tentang perumpamaan seorang penabur. Penabur ini menaburkan benihnya ke 4 tempat. Dan tempatnya berbeda-beda. Kuis dadakan, tapi tidak sebutkan. Teman-teman boleh sebutkan, teman-teman di YouTube juga. Sebutkan 4 tempat di mana penabur itu menaburkan benihnya. 4 tempat yang berbeda-beda. Siapa yang tahu? Teman-teman boleh chat atau teman-teman boleh raise hand untuk unmute. Saya persilahkan. Siapa? Boleh. Itu aku udah jawab di kolom chat. Aku tahu itu, Beb. Aku tahu. Tapi Udah ya. Gak usah ngomong lagi. ada lagi nggak? Masih cuma satu yang ngejawab, astaga. Masih cuma satu. Ini nggak rebutan atau? Jangan curang ya, jangan copas. Oke deh, kalau teman-teman nggak tahu. 4 tempat yang berbeda di mana penabur itu menaburkan benihnya. Satu di jalanan pertama. Di jalanan. Menaburkan di jalan raya, benih itu jatuh. Tapi pada saat itu juga beberapa ekor burung datang mematok benih itu dan gak jadi bertumbuh. Itu di jalanan. Terus yang kedua, di tanah yang bebatuan. Tapi pada saat matahari datang, benih itu layu. Akan mati. Karena apa? Masih terhimpit dengan batu. Yang ketiga, itu apa? Semak duri. Tapi pada saat
ada hal yang menghimpit semak itu, pertumbuhannya terhambat dan nggak bisa nggak bisa bertumbuh, tapi dia layu. Tapi yang keempat adalah tanah yang baik. Oke, saya kasih reflection ke teman-teman semuanya untuk sementara ini. Renungan 1-2 menit. Apakah teman-teman masuk ke dalam kategori 4 kategori itu? Ya, salah satu dari 4 kategori itu. Coba teman-teman renungkan 1-2 menit aja. Sambil teman-teman baca nih ayat, teman-teman masuk di kategori yang mana? Saya beri waktu 2 menit. Saya beri waktu 2 menit. Sambil saya mute ya. 1-2 menit. Beritahu saya kalau 2 menit udah kelar ya. Oke. Kalau teman-teman sudah merenungkan hal itu, teman-teman boleh keep dalam diri teman-teman. Ya. Teman-teman semua masuk di kategori mana? Nanti saya akan doakan teman-teman semua setelah aku sampaikan firman ini ya. So ayat 19 ini. Kekhawatiran dunia itu menghambat. Oke. Next slide. Di Yohanes 15 ayat 2 dia bilang, setiap ranting daripada aku enggak berbuah lalu dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah itu dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yang enggak berbuah akan disingkirkan. So segala hal yang enggak berkenan di hadapan Tuhan itu harus dipotong dan dibersihkan dari kehidupan kita supaya kita bisa berbuah lebih banyak lagi. So pembelajaran untuk hari ini. Boleh next slide Debbie. Ketika ada rasa khawatir itu muncul dalam hatimu, kekhawatiran itu yang akan mencuri kekuatan kamu. Mungkin secara manusia mungkin kita nggak lihat apa-apa ya. Mungkin teman-teman bilang, waduh kak, aku baik-baik aja kok. Nah, aku aman-aman aja kok, aman. Tapi kamu sedang bergumul sama kekuatanmu sendiri. Karena kamu khawatir, tuh ya. Secara manusia kita nggak lihat apa-apa. Jangan sampai itu yang akan mencuri kekuatan kita untuk kita bisa bertumbuh ya. So hari ini kita sama-sama belajar bahwa secara manusia mungkin kita nggak lihat apa-apa, kita tetap tenang dan percaya karena kita tahu Tuhan yang pegang kendali hidupnya. Boleh next slide Debbie. Hari ini insight yang baru yang Tuhan kasih sama kita adalah percaya sama dengan tenang. Percaya sama dengan tenang. Kalau kamu nggak percaya, kamu nggak akan rasa tenang dalam hidupmu. Karena kan di Mazmur bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Di saat-saat masa sulit, kadang kita terlalu memikirkan yang buruk-buruk. Padahal itu yang belum tentu terjadi gitu loh. So kalau kita percaya, kita melayani Tuhan, harusnya kita kenal pribadinya. Kita kenal, lalu kita akan merasakan ketenangan. Percaya sama dengan tenang.
Next slide. Ada hal yang kedua. Ya, tadi yang pertama kekhawatiran. Dan yang kedua, kamunya tergiur sama hal-hal duniawi. Jangan sampai salah menaruh rasa aman kita dalam hal-hal yang sifat sementara ya. Boleh next slide. Ada ayatnya yang mendukung statement yang kedua ini. Nah, boleh lagi next slide. Sekali lagi kita abide to hold firmly God's heart ya. Yohanes pasal 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16 di versi firman Allah yang hidup. Teman-teman boleh baca bareng-bareng dengan saya. Ayat 15, 1, 2, 3. Berhentilah mencintai dunia yang jahat ini dan segala yang disajikannya. Karena apabila saudara mencintainya, saudara menunjukkan bahwa saudara tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. So, berhenti mencintai dunia yang jahat ini. Mencintai tipu daya hal-hal duniawi. Ya. Karena hal itu teman-teman gak sungguh-sungguh sayang sama Tuhan. Jangan cinta yang lain. Ibarat kata cowok menyatakan kepada ceweknya, "Hai baby, aku sayang sama kamu." Tapi kamunya sayang sama cewek lain. Ya berarti kamunya gak sungguh-sungguh dong. Terutama kita, kalau kita sayang sama Tuhan, kalau kamu tetap kompromi sama dunia, berarti kamunya gak sungguh-sungguh sayang sama Tuhan. Ayat yang ke-16, karena segala perkara dunia ini, keinginan-keinginan jahat ini, kegilaan seks, keinginan membeli segala sesuatu yang menarik hati, dan kecongkakan yang datang dari kekayaan dan kebesaran bukan berasal dari Allah, melainkan dari dunia yang jahat ini. Ayat ke-16, kita melihat keinginan-keinginan dunia yang gak diinginkan Allah itu ada 3. Teman-teman catat. Pertama, hawa nafsu. Itu yang paling utama. Masih belum, Dep. Masih belum. Ya. Hawa nafsu itu yang utama. Kegilaan seks. Teman-teman anak-anak muda, please jangan terjerat dengan seks bebas. Dasarnya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu akan menimbulkan dosa yang besar. Kegilaan seks. Hawa nafsumu ditahan. Buat teman-teman yang pacaran, please jangan saling meraba dulu ya. Jaga kesucian teman-teman semuanya. Jaga kesucianmu, kesucian pasangan kamu, so jangan sampai kamu tergila-gila sama seks. Buat teman-teman yang udah terlanjur terlarut di dalam seks bebas, please teman-teman bertobat. Karena hal yang teman-teman lakukan itu bukan asalnya dari Tuhan, itu akan menghambatmu untuk bertumbuh. Jangan gila-gila sama dunia ini, jangan gila-gila sama cewek-cewek cantik yang good looking. Tetapi kamu dengan mendasarinya dengan hawa nafsumu sehingga kamu mencemari dia. Jaga kesucian hidupmu. Hawa nafsu yang akan membuat kamu jatuh. Yang kedua, hedonisme. Lebih suka yang mahal-mahal. Yang menarik hati. Siapa di sini yang teman-teman yang pengen banget punya Samsung Z Flip? Siapa yang mau HP yang flip itu, Android yang bisa flip itu? Siapa yang mau? Jujur. Pada nggak mau ya? Aduh. Gini aja deh, aku tawarin deh. Siapa yang mau iPhone 13? Jadi mau nggak iPhone 13? Nah, brothernya jujur. Gisela, puji Tuhan ada yang jujur. Bang Martin juga jujur. Clarissa juga jujur ya, ditawarin iPhone 13 mau. Yohana juga mau. Ya kan?
Turunkan tangannya, turunkan. Lower hand. Lower. Ya. Hedonisme ini juga menghambat kamu untuk bertumbuh, teman-teman semuanya. Keinginan kamu untuk beli hal yang mahal. Gua aja HP ini cukup kok. HP gue ini juga cukup kok. Meskipun harganya nggak seberapa, second. Tapi tujuannya buat melayani. Hedonisme itu juga menghambatmu ya. Yang ketiga, kesombongan. Kesombongan itu yang paling menghambat kamu untuk bertumbuh. Kecongkakan yang datang dari kekayaan dan kebesaran. Suatu kali teman saya dipercayakan untuk jadi asisten dosen. Waktu itu saya sebelum masuk STT, saya masuk di kampus sekuler. Saya masuk kampus sekuler di salah satu kampus yang terkenal di Tangerang, dan itu tahun 2017 tuh. Awal-awal semester dulunya. Habis itu semester depannya gue cabut. Dan teman-teman. Nah, gini, tapi ini benar. Teman saya dipercayakan untuk jadi asisten dosen. Karena kebetulan teman saya lebih jago di dunia DKV. Dan teman saya ini dipercaya betul jadi anak kesayangannya dosen, makanya diangkat jadi asisten dosen. Tapi makin lama, beberapa minggu kemudian dia jadi seenaknya. Dia seenaknya dengan anak-anak kelasnya. Mentang-mentang dia asisten dosen, tapi dia merasa dia yang jadi dosennya. Dia jadi sombong, makin lama makin, waduh, aku nih asisten dosen ini nih bro, kamu nggak bisa jadi asisten dosen kayak gua. Akhirnya apa, besoknya semester depannya dia nggak jadi asisten dosen. Semester depannya gue cabut. Gue cuma ikut kuliahnya 1 semester. Semester depannya gue cabut. Makanya 6 bulan kemudian gue nganggur. Dan puji Tuhannya, pas saya masuk STT, nggak ada teman-teman yang sombong kayak gitu. Puji Tuhannya. Tapi kan teman-teman yang sekolah di teologi juga sadari bahwa nggak semua akan jadi malaikat. Nggak semua itu malaikat, semuanya manusia. Ada orang yang lebih bandel lagi malah. So 3 hal ini teman-teman ya, kegilaan seks, membeli sesuatu yang menarik hati, kecokakan yang datang dari kekayaan dan kebesaran, 3 hal ini yang menghambat teman-teman bertumbuh. Perhatikan teman-teman 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16 ini ya teman-teman ya. Next slide, Dep. So jangan sampai kita tergiur. Jangan sampai kita nyaman dengan segala sesuatu yang semu. Jangan sampai kita tergiur. Jangan sampai kita tertarik dengan segala sesuatu yang sirna gitu doang. Yang gak bisa kita bawa mati. Percuma teman-teman. Segala sesuatu yang percuma. Ada kan satu lagu, apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan tanpa Yesus kau miliki? Maka semua yang kita miliki gak ada gunanya lagi. Maka semua yang kita miliki tak ada gunanya lagi. Jangan sampai kita tergiur, terus nyaman sama sesuatu yang semu yang gak ada gunanya untuk kedepannya.
Kalau lu mati nggak bakal bawa itu barang. Percuma kamu punya iPhone 13, tapi pas kamu mati gak ada iPhone di surga. Gak ada iPhone tuh di surga. Gak ada tuh yang namanya Samsung Flip itu di surga, gak ada itu. Gak ada tuh apartemen mahal di surga tuh, gak ada. Yang ada itu di surga nanti, pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Samanya haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Itu yang ada di surga. Itu yang ada di surga. Please, teman-teman, jangan sampai tergiur sama sesuatu yang semu ya. Kamu mati nggak bisa bawa tuh barang-barang yang mahal. Boleh next Debbie. Only God, cuma dia yang bisa, teman-teman. Cuma dia yang bisa. Cuma dia yang bisa. Karena Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Only God. Ada amin gak teman-teman semuanya? Ada amin gak? Boleh deh respon dengan chat gitu tuh, kasih reaction gitu. Masa cuma iPhone doang yang kamu ributin? Masa cuma HP Android Flip doang yang kamu kasih reaction? Percuma, gak ada apa-apanya. Atuh. Gak ada. Ya, gak ada. Semuanya gak ada, cuma Tuhan. Karena langit dan bumi akan berlalu bila bulan tak percaya lagi. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tuhan Yesusku tak akan ingkar janji. Firman-Nya tetap untuk selama-lamanya. Yang percaya bilang amin. Ayat terakhir, boleh Debbie next slide. Matius pasal 7. Ayat 16 sampai 18. Yuk kita akan baca bareng-bareng hari ini ya. Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 16 sampai 18. Ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini versi terjemahan baru, teman-teman pakai Alkitab teman-teman masing-masing. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang gak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Di dalam versi mudah dibaca dia bilang begini, kamu dapat mengenalnya melalui sikap hidupnya. Sama-sama bilang sikap hidup. Sikap hidup saya kasih tanda kurung itu kualitas teman-teman semuanya. Hal-hal yang baik gak datang dari orang jahat, seperti buah anggur tidak datang dari ranting yang berduri, atau buah ara dari tumbuhan yang berduri. Logika dong. Buah apel ada di pohon apel. Buah apel gak datang dari pohon durian. Enggak. Apalagi buah durian. Siapa sih yang suka durian? Nggak suka durennya, aduh marah banget sih bang. Buah duren itu datang dari pohon duren. Pohon duren nggak datang dari pohon ceri, nggak. So hari ini teman-teman kita sama-sama belajar. Ayat 17. Demikian juga pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang nggak baik menghasilkan buah yang tidak baik. So teman-teman hari kita mau belajar bahwa pohon yang baik, ayat 18, perhatikan di versi mudah dibaca, dia bilang begini, pohon yang baik tidak akan menghasilkan buah yang tidak baik, dan pohon yang tidak baik tidak akan menghasilkan buah yang baik. Lokalisasi berpikir teman-teman semuanya. Teman-teman boleh garis bawahi sikap hidup. Dan hari ini menjadi konklusi akhir kita. Teman-teman semuanya, boleh next slide. Menjadi konklusi akhir kita adalah cara kita membangun kualitas kita itu menentukan buah yang dihasilkan. Cara membangun kualitas kita sekali lagi menentukan buah yang dihasilkan.
Oke, konklusi awalnya bobot kehidupan seseorang. Konklusi akhir kita, cara kita membangun kualitas kita. So, cara kita membangun kualitas kita, itu menentukan bobot kita. Yang percaya bilang amin teman-teman semuanya. Contoh, dalam kehidupan berkomunitas. Saya dipercayakan Tuhan. Saya bersama dengan teman saya dipercayakan untuk memimpin satu komunitas. Dan banyak sekali admin-admin juga yang bergerak. Ada satu kasus, bukan ada oknum yang mengatasnamakan komunitas saya. Tapi dia salah target seperti itu. Dia salah target, dia kirim ke saya di chat. Waktu itu saya melayani sebagai pembicara di Pelita dan Berkat. Ada anak PB di sini, angkat tangan. Ada anak PB, ada nggak anak PB? Ya Tuhan. Waktu pertama saya pelayanan di PB, teman-teman semuanya, saya dibilangin nih, ini saya dari komunitas Jadi Otentik. Saya mau ajak kakak tuh masuk ke grup saya. Dia nggak tahu gue ini leadernya. Salah target kamu. Dan pada saat saya pakai HP saya yang kedua, anyway saya pakai akun WA apa gadungan gitu, kayak istilahnya pakai WA untuk nyamar gitu. Saya coba, oke deh, saya lihat dulu kan, wah grupnya bagus banget kayaknya. Ternyata grupnya bukan grup Jadi Otentik teman-teman, tapi grup lain. Sebut aja grup gadungan. Nggak bercanda. Nggak. Dia mengatasnamakan komunitas aku, tapi dia mengajak di komunitasnya dia. Dan hari saya mau bilang ke teman-teman semua ya, jangan iri dengan kehidupan orang lain. Fokus bangun kualitas hidupmu teman-teman semuanya. Karena cara kita membangun kualitas kita itu menentukan buah yang dihasilkan. Cara membangun kualitas kita itu menentukan buah yang dihasilkan. Percuma kamu punya member di komunitas kamu itu sampai ratusan ribu. Percuma juga kamu punya followers Instagram itu sebanyak 11.000. Puji Tuhan saya sampai 11.000 itu semua karena Tuhan ya. Percuma juga kamu punya follower Twittermu 48.000. Percuma juga kamu punya kuantitas pertemanan kamu itu banyak. Kamu punya circle banyak, kamu punya link banyak. Tapi kualitas kamu itu nol gede. Sama aja bohong. Ya. So, kualitas hidupmu itu menentukan buah yang dihasilkan. So, hari ini teman-teman semuanya, thank you Debbie, boleh di stop share. Saya mau berdoa untuk teman-teman semuanya. Bahwa kita harus membangun kualitas kita untuk kita bisa berbuah. Waktunya 5 menit ya, Beb. Oke, Beb. Saya berdoa buat teman-teman semua yang 5 menit ini. Saya mau lihat teman-teman punya wajah sukacita. Jangan saya cuma ngeliat nama-nama doang. Yuk fokus sama Tuhan Yesus. Saya mau berdoa untuk semua teman-teman.